untuk beban itu kan biasanya tuh kayak di bagian punggung sini doang yang ngerasain. Karena ini anti gravitasi. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Nih, dari kemarin lu pada minta gue review Carrier Aether 70 liter AG nih. Ini gue review hari ini karena memang kemarin setelah Stratos itu banyak yang minta yang seri ini gitu kan. Kemarin kan udah tayang tuh video yang Stratos. Sekarang gue review juga untuk yang Aether 70 liter anti gravitasi. Kita langsung sikat aja, langsung ke meja aja. Gede banget ya, karena emang kalau buat ukuran gue emang lumayan gede sih termasuknya. Nih, jadi posisi dari depan tuh kayak gini. Ini shoulder strapnya ini emang bener-bener nyaman lagi, nggak usah dikomen lagi lah. Kalau anti gravitasi mah emang paling nyaman. Kita langsung aja. Gede banget ya. Oke, ini dia. Jadi ini adalah Osprey Aether 70 anti gravitasi atau AG di sini. Nah, kemarin pun ada banyak yang minta ke gua suruh nge-review yang seri Aether ini yang terbaru, karena ini untuk ini tuh seri yang udah lama, bukan udah lama sih, ada yang lebih lama lagi yang logonya warna hitam. Cuman ada yang lebih baru dibandingkan ini, setelah ini nih seri ini. Jadi Aether 65. Cuman pas gua lihat bedanya itu lebih ke back systemnya. Kalau yang ini masih anti gravitasi, kalau yang terbaru itu pakai air space. Jadi kayak sayang banget ketika Aether itu identik dengan anti gravitasi, ya yang baru itu malah dihilangkan untuk back system anti gravitasinya. Nanti mungkin kalau emang gua punya barangnya, ya nanti gua review juga lah untuk si Aether yang terbaru itu. Sekarang kita bahas yang ini aja, soalnya ini yang banyak beredar di Indonesia, di toko-toko outdoor di Indonesia. Oke, untuk bahannya nih kita bahas bahannya dulu. Jadi untuk bahan utama dari Osprey Aether 70 AG ini memakai nylon 210D untuk dinirnya. Jadi lumayan tebal, berarti ketebalannya sama dengan Stratos kemarin. Terus untuk aksen kayak gininya nih sama 210D juga. Terus yang paling tebal tuh paling di bagian bawah sini nih. Ini 500D untuk ketebalan di sini nih. Untuk dinirnya. Jadi ini memang kalau bagian bawah sini kan rentan untuk kotor dan rentan untuk bersentuhan dengan akar kayak gitu. Jadi butuh bahan yang lebih tebal untuk si bagian bawah sini. Untuk bahannya udah pasti aman lah untuk jangka panjang. Terus kita bahas ke kompartemen apa aja yang bakal lo dapetin ketika lo nanti beli Osprey ini. Pertama kita diriin dulu nih. Kalau Osprey Aether masih bisa berdiri, cuman agak ke depan sedikit. Kalau yang Stratos kemarin emang nggak bisa berdiri. Kita ke bagian depan sini. Nah, bagian depan sini tuh ya, ada logo, terus ada gantungan di sini, terus di sini ada lubang nih. Gua kurang paham juga sih ini fungsinya buat apa. Yang pasti ini ada ruangan segini nih. Kalau emang lu udah pakai Aether sebelumnya, lu bisa komen ini biasanya lu simpan pakai apa. Terus di sini ada tali webbing nih. Tali webbing buat aksesoris biasanya nih. Kalau tali webbing ini mungkin buat mu karabiner atau karabiner itu sendiri bisa di sini nih. Nah, kita lihat ke bagian belakang sini. Di sini ada berapa resleting nih? Ada 1 resleting, terus 2 sama 3 nih. Ini banyak banget untuk bagian top leadnya. Kita lihat dulu ke bagian paling atas untuk resletingnya. Nah, untuk bagian atas ini kita buka. Ini untuk tempatnya rain cover di sini nih. Ini rain cover dari Osprey asli, jadi lu nggak perlu beli lagi. Karena kalau beli terpisah kadang susah nyarinya dan lumayan mahal. Itu resleting pertama, terus resleting kedua. Ini ruangan untuk top lid itu sendiri. Ini kayak gini. Gue biasanya nyimpen. Kalau emang lu biasa nyimpen headlamp bisa di sini, kalau flashlight bisa di sini juga. Ada topi juga nih gue simpen di sini. Terus di sini nggak ada gantungan sama sekali sih. Jadi lumayan luas. Gua buka aja kali ya. Kita lihat. Kita lihat untuk volume ruangannya. Tuh volume ruangannya segini nih. Dan di sini ada lebihan ini nih, ada lebihan kain-kain karena ini nantinya bisa jadi depek. Oke. Terus yang terakhir ini untuk depek itu sendiri. Nah, kita bukanya dari sini nih karena emang si top lidnya bisa dibuka. Ini ada bakal. Tuh ada bakal, jadi tinggal lupa aja kiri kanan, terus dari depan juga dibuka.
untuk si bakalnya. Jadi hitungannya ketika lu beli tas ini tuh dapat 2, beli 1 gratis 1 hitungannya. Nah, ketika gue bahas dulu nih, ketika si top lidnya dibuka, ini masih bisa tertutup karena di sini ada tutupan lagi, kayak ada top lid cadangan gitu. Ketika lu mungkin nggak dipakai bagian top lid yang depeknya itu, lu bisa masih pasang di sini. Karena ini ada bakalnya juga nih. Nih biar kelihatan ada bakalnya juga. Kayak tanpa top lid tadi, lu masih bisa ketutup dengan rapih dan aman di bagian atas ini. Karena ada cadangan untuk bagian top lidnya. Hanya aja tidak mempunyai kompartemen di sini. Oke, terus untuk pengunciannya bagaimana sih Bang? Nih, pengunciannya di sini. Untuk pengunciannya itu kayak di serut juga, cuman lebih enak aja. Tangan kanan lu bisa pegang sini, tangan kiri di sini, tinggal tarik aja. Tuh, tinggal tarik aja. Jadi emang ini untuk pengunciannya enak banget. Untuk nutup, tinggal tarik ini aja nih. Mantep banget. Nih, jadi aman lah. Nah, kita lihat bagian dalamnya nih. Di sini ada tali merah nih untuk pembatas barang. Jadi barang packingnya sampai sini aja. Jadi nanti dibatasin sama ini atau diamankan pakai tali ini. Tuh, kayak gitu. Terus di bagian dalamnya tuh kayak gini ruangannya. Kita lihat. Bisa lihat di sini gede banget lah, gede banget. Terus di sini kelihatan ada pembatasnya. Tuh ada pembatasnya, terus gua geser pembatasnya jadi 70 liter mah ya pasti gede banget lah untuk si ruangan dari si carrier aether ini. Nah, terus di sini ada untuk gantungan water bladder nih. Nih di sini ada gantungannya. Ada bakalnya. Ntar lo. Nah, ini ada bakal. Terus di sini ada tempatnya deh untuk si tempat air menggunakan water bladder di sini. Kita bahas untuk bagian si depek ini, bukanya lewat sini nih, bisa lihat. Ini ada resleting. Lu buka, kalau osprey itu emang enak banget sih resletingnya. Buka, terus lu kayak gini. Nah, ini jadi sebuah depek. Kalau yang udah pakai aether sebelumnya sih pasti udah paham. Tapi kalau yang belum sih, ini lumayan banget untuk bentuknya dan untuk si volumenya. Kemungkinan ini 15 liter atau 20 liter nih. Nah, di dalam sini untuk penyimpanan si solder strapnya sendiri nih. Jadi dibuka kayak gini aja. Terus di sini pasang talinya nih. Pasang tali ini, cantolnya ke sini nih. Begitupun yang ini. Tuh, jadi lumayan kalau buat summit-summit nggak perlu bawa tas lagi. Karena ini udah ada di top lid si carrier-nya itu sendiri. Kita lihat ruangannya. Ruangannya memakai ruangan yang tadi tentunya. Terus di dalam sini ada ruangan utama nih. Lumayan agak gede juga tuh ruangan utamanya. Agak gede. Terus ada cantolan untuk trekking pool. Nih cantolan untuk trekking pool. Kemungkinan segede gini nih ukurannya. Tuh seginilah. Kalau buat ukuran si top lidnya. Kayak tas summit mah pas banget ukuran segini. Oke, itu kalau buat si top lidnya. Kita langsung ke bagian depan nih. Ada pocket-pocket apa aja atau ada kompartemen apa aja. Gue kasih tahu dulu di sini ada untuk tempat trekking pool nih. Jadi tempatnya kayak gini. Tinggal pengunciannya juga enak banget tuh, tinggal kayak gini nih. Masukin, tinggal tarik. Ini sih kalau emang di luar negeri dipakai untuk kapak es ya, untuk di sebelah sini tuh. Kalau kita mah nggak pakai kapak es, jadi ya udah pakai si trekking pool aja. Dan ini ada tali lagi di sini. Jadi tinggal, kalau gue sih biasanya dilipat terus dimasukin gini, biar ngunci. Kita buka dulu trekking poolnya karena gue mau nunjukin ada quick access nanti di bagian tengah sini. Di sini ada front pocket. Front pocket di sini bisa nyimpen jaket-jaket waterproof. Kalau enggak ya mungkin flash sheet. Ini contoh aja disimpannya tuh kayak gini gue. Terus ini ruangannya sampai sini nih untuk si luas ruangan front pocketnya sampai sini. Lumayan gede lah kalau buat nyimpen-nyimpen barang di dalam tuh. Muat mungkin 3 flash sheet lah, 2 sampai 3 flash sheet. Terus di sini ada kain lebih nih, terus ada resleting. Ini fungsinya untuk apa sih? Ini untuk easy access nih, untuk ke bagian dalam. Jadi selain akses dari bawah dan atas, di bagian tengah pun ada akses lagi untuk pengambilan barang-barang yang di tengah. Tuh, jadi gue ini packing asal aja sih. Ini karena barang-barang yang mau gue review. Jadi ini packagingnya bisa sambil ditidurin atau dari atas.
Pokoknya ini easy access lah, atau quick access untuk pengambilan atau untuk packing di bagian tengah sini. Oke, terus di bagian bawah sini ada tali buat nyimpen matras, bisa di sini. Ini bisa panjang, lu bisa tarik lagi ke sini. Volumenya bisa nambah gede lah. Tuh untuk si tali trekking pole. Di bawahnya nggak ada apapun di sini. Kita buka dan di sini kita lihat ada untuk quick access di bagian bawahnya. Bisa kayak gini, lu simpen sleeping bag ini atau simpen tenda-tenda bisa di bawah sini juga. Jadi aman lah. Dan di sini ada sekatnya ya, sorry. Di sini ada sekat nih. Yang mana sekatnya di sini nanti ditempel ke bakal sini. Gampang lah kalau buat nempel-nempelnya, lu pasti paham lah. Nah, nih lihat nih, untuk resletingnya itu bener-bener cakep banget, gede resletingnya. Jadi biasanya kan di bagian sini tuh susah ya untuk menutup atau membukanya. Ini Osprey mah udah enak aja, tinggal tarik-tarik aja, nggak usah khawatir untuk rusak. Karena emang kualitas resletingnya pun ya dengan harga yang dia kasih mah, masa pakai resleting abal-abal ya. Ya pasti udah cakep resletingnya. Terus kita ke bagian pinggirannya. Di bagian pinggirannya itu di sini ada apa namanya? Ada tanda ukuran torso dari carrier ini. Ini torsonya itu M 18 sampai 21 in. Terus di bagian atasnya ini ada tali kompresi. Tali kompresi yang talinya itu tidak terlalu luas sebetulnya. Kalau nyimpen matras agak maksa di sini. Jadi matras emang ditaruh di depan sini, dikasih tempatnya lah. Kalau di pinggiran sini paling bisa nyimpen frame kayak gitu-gitu aja. Terus di sini ada buat naruh tumbler juga, tuh tumbler kayak gini. Dan tumblernya nggak bisa yang terlalu gede banget karena di sini tali kompresinya tuh ini tumbler ukuran berapa ya? Ukuran 500 mili cukupnya nih. Karena tali kompresinya di sini tidak memberikan ruangan yang lebih gede. Nih. Cuman memang di sini ada dua pengambilan untuk botol minum. Selain dari atas sini, bisa dari bawah sini nih. Kayak lu kalau pakai carrier itu lebih mudah ngambil minumnya. Kita contohin nih. Kalau ngambil dari atas kan agak susah tangan tuh mencapainya. Kalau di sini lewat sini nih lebih gampang tuh. Kalau lewat sini gimana tuh? Kalau lewat atas ini susah kan? Ini kan lebih mudah karena lewat sini doang. Set. Tuh. Tinggal minum gitu. Sama lah kayak Osprey Stratos kemarin untuk si side pocketnya untuk penyimpanan tumbler. Terus di bagian sini juga ada tali. Yang mana tali ini seperti kemarin. Kalau kita lihat di spesifikasi atau pemakaian orang-orang luar. Ini untuk si trekking pole nantinya. Yang mana nantinya disandingkan untuk kepala trekking pole-nya di sini. Untuk kakinya di sini. Jadi kayak nyilang gitu si trekking pole-nya. Untuk bagian kanan itu sih. Terus bagian kiri apa bedanya nih? Di bagian kiri nggak ada bedanya sebetulnya. Cuman ada bakal di sini 21 sama 2. Ini tuh kayak buat ketika lu ngelipet tas ini, kalau nggak salah ya. Kayak ngelipet tas ini nanti si tali ini tuh kalau posisi kosong kan lebih kurus atau lebih kecil. Jadi untuk packagingnya ini nyampe sini. Kalau ini nggak nyampe karena emang ada isinya gitu kan. Termasuk bakal yang ini nanti pakai tali yang ini nih. Cukup sih kalau buat kompartemennya tuh ya Osprey ini udah komplit banget lah gitu kan. Mungkin kalau emang lu dari kemarin pengen tahu Osprey kayak gimana spesifikasinya ya ini beneran komplit. Easy accessnya ada. Terus semua yang kita perluin juga ada. Terus kita ke pembahasan paling ditunggu-tunggu yaitu di bagian back systemnya. Bisa lihat back systemnya dulu nih kualitasnya. Nih kita lihat dari atas sampai bawah tuh. Ini back system anti gravitasi. Sebetulnya kalau anti gravitasi ini kayaknya udah nggak asing ya buat orang-orang yang sedang nabung dan mau membeli tas anti gravitasi ini. Tas anti gravitasi ini pasti udah riset lah, udah cari tahu apa sih anti gravitasi. Kalau dari gua sendiri sih anti gravitasi itu lebih ke ya beban tuh kayak nggak kerasa gitu. Cuman kalau kita lebih simpel lagi gimana sih rasanya kayak gini nih. Gua coba aja dulu sebelum gua jelasin nanti di situ. Kenapa akhirnya bisa anti gravitasi? Yang gua rasain di sini untuk di bagian hip belt ini tuh meluk banget. Nah, meluk banget di sini. Terus untuk di bagian si shoulder strapnya ini
bener-bener nempel banget ke punggung kita. Jadi untuk beban itu kan biasanya tuh kayak di bagian punggung sini doang yang ngerasain. Karena ini anti gravitasi, di bagian hip belt sini dan bagian shoulder strap sini bekerja sama sehingga 50% di sini, 50% di sini untuk beratnya. Jadi ketika dipakai kayak gini, ya udah kerasa kayak biasa aja gitu, kayak nggak ada beban gitu. Beban tetap ada, bukan sama sekali nggak ada, cuman lebih seimbang untuk pembagian beratnya di bagian pinggang kita sama di bagian pundak kita. Makanya ya menurut gua yang kerasa di gua anti gravitasi itu kayak bener-bener udah, walaupun berat isinya, ya udah diseimbangin aja di bagian pinggang kita sama di bagian shoulder strap kita atau di bagian pundak kita. Kayak enak banget tahu kalau pakai anti gravitasi itu, asalkan pas aja torsonya. Kalau torsonya nggak pas ya kayak percuma aja gitu. Kalau torsonya pas, lo udah ketagihan lah pasti untuk pakai si anti gravitasi ini. Makanya sayang banget tuh si Aether yang baru pakai airspace kayak airscape tuh kayak kurang cocok aja gitu, menghilangkan karakter dari si Aether itu sendiri. Nih, gua kasih tahu di sini kayak ada nih, kalau posisinya nggak dipakai artinya ya si jaringnya tuh kayak kendor gini, tapi ketika udah dipakai terus ini pun udah ngebentang nih, lu lihat kalau ini udah ngebentang meluk si punggung kita, ini bener-bener jadi keras juga. Jadi untuk si udaranya itu jedanya tuh luas banget di bagian dalam, jadi bener-bener tidak gerah untuk si punggung kita. Terus kita kalau ngebahas kualitas busanya di sini, wah ini empuk parah sih, empuk parah nih untuk di bagian sininya. Ini busanya tebal di sini nih, tebal yang nantinya nempel ke pundak kita. Dan sebelah sini ini dikasih tipis karena nanti kan nempel di depan kita tuh, di bagian tangan kita, pertengahan tangan. Dan di sini tuh kayak ada keras nih di bagian sininya. Biasanya kan tali doang di sini. Karena ini anti gravitasi kayak dikasih bahan keras di sini. Karena yang tadi gue bilang si bebannya kan dibagi dua nih. Ini disesuaikan nanti dengan panjang lu di sini nih. Dengan ukuran tinggi torso lu di sini. Dan di bagian bawah hip beltnya sini busanya itu hanya di bagian kanan sama kiri aja, di bagian tengahnya kosong. Yang mana nanti udara tuh masuk lewat sini nih. Dan kalau untuk kualitas busanya jangan ditanya lagi, cakep banget. Terus kita lihat di saku atau pocket hip belt, dan lumayan luas nih untuk saku hip beltnya. Ada dua di sini hip beltnya. Sini sih nggak bisa diatur untuk panjangnya, yang pasti ini bisa dibuka nih untuk di sini nih. Nah di sini bisa lu setting untuk ketinggian torsonya, bisa lu lihat di sini nih. Ini kayak ada busa gitu, kayak ada velcro gitu. Emang agak keras karena memang harus keras di bagian sini biar nggak tahu-tahu merosot di tengah-tengah jalan gitu. Makanya dikasih di sini velcro keras banget. Nah jadi yang bentuk letter U ini untuk si torsonya, ngatur torso tuh bisa lihat di sini nih. Ada 3 garis. Kalau emang ukuran torso lu pendek, lu pasang di sebelah sini. Kalau emang ukuran torso lu tinggi, lu pasang paling sebelah sini. Disesuaikan aja. Jadi tinggal diatur nih. Kalau gue sih paling pendek banget di sini. Nah, jadi memang kalau untuk si kualitas anti gravitasi di sini selain nyaman bisa disesuaikan juga. Pokoknya kalau ngomongin anti gravitasi, back systemnya udah paling cakep lah sejauh ini dari carrier yang gua pernah coba. Untuk si teknologi anti gravitasi ini paling rekomendasi. Cuman ya itu harganya pasti di atas 2 juta, yang menyentuh 3 juta gitu. Pokoknya nanti kalau emang lu suka dengan tas ini, lu sikat aja, udah gua cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Itu langsung ke tokonya Kilimanjaro Outdoor. Jadi emang itu salah satu yang ngejual osprey yang bisa dibilang harganya itu bisa bersaing lah dengan toko-toko lain gitu kan. Lu buruan sikat aja, dan banyak barang-barang di situ yang bisa lu pilih juga. Oke sih menurut gua buruan sikat dan jangan sampai kehabisan, karena biasanya kalau tas kayak gini tuh terbatas banget, bener-bener terbatas banget. Biasanya cuma 5 atau 7 gitu jumlahnya. Oke, buruan sikat aja, untuk langsung klik aja di link yang udah gue cantumin di deskripsi video ini. Thank you banget, jangan lupa like sama share di video ini, jangan lupa juga untuk subscribe. Nggak subscribe juga nggak apa-apa. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.